calon rektor itu akan dipilih oleh Senat Universitas Tribhuwana Kalabahi Alor. Senat ini mereka berjumlah 19 orang. Sebanyak 5 bakal calon rektor Universitas Tribhuwana atau Untrib Kalabahi, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendaftar diri ke Panitia Seleksi atau Pansel. 5 bakal calon rektor periode 2025 hingga 2029 yang sudah mendaftar yaitu Zakarias Mautuka, Elia Maruli, Antonius Saidban, Frederick Abiakande, dan Adolfina Oaleng. Ketua Pansel Calon Rektor Untrib Kalabahi, Albuin Seli kepada wartawan, Rabu, 11 Desember 2024 siang, mengatakan 5 bakal calon rektor yang sudah mendaftar akan dilakukan seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, mereka kemudian ditetapkan menjadi calon rektor. Menurut Alboin, dalam seleksi administrasi tersebut, dan terdapat ada calon yang berkasnya belum lengkap, Pansel akan meminta untuk dilengkapi. Selanjutnya, nama-nama calon rektor dikirim ke Senat untuk dilakukan pemilihan. Alboin mengatakan, pendaftaran calon rektor pun sudah dibuka sejak tanggal 2 Desember lalu, dan tanggal 11 Desember hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Panitia Seleksi Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi periode 2025-2029. Nah, panitia seleksi ini bekerja berdasarkan regulasi yang sudah diatur, termasuk dengan peraturan yayasan tentang pemilihan dan tentang pencalonan dan pemilihan rektor, sehingga kami lebih pada bersifat teknis. Nah, kami telah membuka pendaftaran untuk merekrut bakal calon rektor dimulai dari tanggal 2 Desember hingga tanggal 11 Desember. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran bakal calon rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi. Nah, untuk bakal calon rektor yang sudah mendaftarkan diri di panitia seleksi hingga hari ini berjumlah 5 orang. Yang pertama, 3 orang pendaftar pertama itu sudah mendaftarkan diri sebelumnya di tanggal 7 ya, tanggal 7 atau tanggal 8, saya kurang ingat, tapi mereka sudah mendaftarkan diri, itu Pak Zakarias Mautuka, Wakil Rektor 3, Pak Elia Maruli, Wakil Rektor 2, dan Pak Antonius Saidban, Dekan FKIP. Kemudian pada hari ini juga sudah mendaftarkan diri, ada Pak Frederick Abiakande, dan Ibu Adolfina Oaleng. Mereka berdua hari ini telah mendaftarkan diri. Jadi sampai saat ini 5 orang bakal calon rektor sudah mendaftarkan diri di panitia seleksi. Tentunya kami panitia seleksi akan melaksanakan seleksi administrasi berdasarkan peraturan yayasan. Peraturan yayasan Tribhuwana Alor nomor 1 tahun 2024 itu akan menjadi rujukan panitia untuk melakukan seleksi administrasi. Nah, tentunya semua boleh mendaftarkan diri, panitia akan melakukan seleksi, dan kemudian yang sesuai dengan syarat atau ya sesuai dengan syarat peraturan Yayasan Tribhuwana Alor tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi, maka panitia seleksi akan menetapkan sebagai calon rektor. Nah, panitia seleksi akan menetapkan sebagai calon rektor, dan kemudian nama-nama ini akan dibawa ke Senat untuk melakukan pemilihan. Nah, dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Senat, Senat akan mengembalikan nama-nama yang sudah dilakukan pemilihan ke kami Pansel, dan nama-nama itu akan dibawa ke Yayasan Tribhuwana Alor. Jadi kami bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan Yayasan Tribhuwana Alor, dan kami lebih bersifat pada teknis. Soal syarat-syarat itu semua kami gunakan syarat-syarat yang sudah dituangkan dalam peraturan Yayasan Tribhuwana Alor. Calon rektor itu akan dipilih oleh Senat Universitas Tribhuwana Kalabahi Alor. Senat ini mereka berjumlah 19 orang yang terdiri dari jabatan-jabatan struktural yang masuk di Senat, termasuk dengan perwakilan dari unsur-unsur dosen tiap fakultas. Nah, jadi jumlah Senat itu ada 19 orang yang nanti memiliki hak untuk menguji visi misi termasuk dengan memilih calon rektor. Kita bekerja secara profesional
semua yang memenuhi syarat itu silakan mendaftarkan diri, tidak menutup. Jadi kita juga bekerja transparan, kita membuka informasi kepada semua dosen, baik itu melalui grup-grup WhatsApp di universitas maupun pemasangan informasi lewat baliho-baliho yang ada di kampus, agar teman-teman dosen yang memenuhi persyaratan yang sudah kami sampaikan itu bisa mendaftarkan diri, begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk semua dosen mendaftarkan diri. Nanti akan diseleksi menggunakan peraturan Yayasan Tribuana Alor nomor 1 tahun 2024. Itu yang kemudian menjadi acuan pansel untuk melakukan seleksi calon, begitu. Dari sebenarnya untuk peluang untuk mendaftarkan diri itu yang sesuai dengan syarat, ini karena kebetulan kita semua di kampus dan kita tahu bahwa sebenarnya lebih dari 10 orang yang memenuhi persyaratan sebagai calon rektor. Tetapi ini dari segi kesiapan juga, mungkin teman-teman yang dari segi administrasi memenuhi persyaratan, tetapi mungkin belum siap atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga tidak mendaftarkan diri di panitia seleksi rektor. Tetapi yang sudah mendaftarkan diri hingga hari ini berjumlah 5 orang, seperti yang saya sudah sebutkan nama-nama tadi. Mereka akan diseleksi, nanti ada waktu juga, jadi setelah ini kita tutup pendaftaran, kemudian mulai besok sampai tanggal 18 itu akan ada pemeriksaan, pemeriksaan administrasi oleh panitia seleksi. Setelah pemeriksaan ada ruang juga untuk perbaikan dokumen. Kami buka ruang itu kurang lebih 1 minggu. Itu syarat-syarat yang mungkin belum dilengkapi oleh calon-calon rektor. Ada ruang itu untuk kami panitia bersurat kepada calon-calon rektor untuk melengkapi dokumen-dokumen yang mereka sudah buat sesuai dengan syarat yang ditentukan atau ditetapkan oleh panitia seleksi. Nah, setelah kami melakukan setelah ada perbaikan dari calon-calon rektor, maka panitia seleksi kami ada 5 orang itu kemudian bekerja secara kolektif untuk kita ada rapat untuk menetapkan calon rektor. Jadi yang sekarang yang mendaftarkan itu sebagai bakal calon. Jadi setelah panitia menetapkan mereka yang lulus administrasi itu sebagai calon rektor, ya kemudian akan dibawa ke Senat untuk Senat melakukan proses pengujian gagasan di sana, visi misi di sana, dan melakukan pemilihan.